Mungkinkah kehidupan berubah drastis dalam sekejap? Menurutmu, apakah sebuah pencapaian yang biasanya membutuhkan waktu 1 tahun penuh bisa diraih dalam waktu sesingkat 30 hari? Butuh lebih dari 2 dekade bagiku untuk menyadari bahwa kurun waktu hanya 4 minggu bisa benar-benar membalikkan nasib, asalkan kita tahu strateginya. Dulu aku terpuruk, hidup dalam lilitan kebangkrutan tanpa selembar pun ijazah yang bisa dibanggakan. Utang hampir 100 juta rupiah membebani pundak, sementara penghasilan tahunanku tak lebih dari 40 juta. Sebuah lingkaran setan finansial yang menyakitkan. Namun, keajaiban terjadi. Dalam waktu kurang dari 12 bulan, pendapatanku melonjak drastis, menembus angka 325 juta rupiah setiap bulannya. Bukan kondisi di luar diriku yang berubah, melainkan pandangan batinku, cara aku memandang keberadaan diriku dan realitas yang mengelilingi. Pernahkah kamu merasakan energi habis, lelah mengejar sesuatu yang tak kunjung tiba, seolah terjebak dalam putaran tanpa henti, dengan impian yang selalu tampak di kejauhan? Aku tahu persis rasanya. Aku pernah terjebak dalam rutinitas kerja keras yang menguras tenaga, dihimpit kecemasan finansial, dan impian yang terasa mustahil digapai. Sampai suatu hari, aku tersandung sebuah literatur luar biasa berjudul Menyelaraskan Pikiran dan Kekayaan. Di dalamnya, aku menemukan sebuah pernyataan yang menggetarkan jiwa. Segala yang kau impikan dapat terwujud jika kau mengikuti petunjukku. Awalnya, benakku dipenuhi keraguan. Terasa seperti bualan belaka, upaya menarik perhatian. Namun, di tengah gempuran skeptisisme, aku memutuskan untuk mengambil risiko. Bukan dengan keyakinan membabi buta, hanya sebatas keyakinan bahwa mungkin saja ada kebenaran di baliknya. Aku mengikuti setiap petunjuknya, seolah itu adalah satu-satunya jembatan penyeberangan dari jurang keterpurukan. Dan luar biasa, dalam waktu singkat, kurang dari 1 tahun, seluruh aspek kehidupanku bergeser total. Aku tidak memenangkan undian berhadiah, pun tidak ada perkenalan dengan figur-figur penting secara kebetulan. Aku hanya mengubah paradigma berpikirku dan mulai memancarkan getaran energi yang sama sekali berbeda. Pikirkan ini sejenak. Berapa banyak orang yang kamu kenal yang sepanjang waktu berjuang keras, namun tetap saja hidup dalam kesengsaraan? Dan di sisi lain, berapa banyak pula yang seolah dengan mudah mendapatkan segalanya tanpa usaha yang berarti? Ini bukan faktor keberuntungan, ini adalah soal resonansi. Segala sesuatu di alam semesta bergetar, termasuk kemakmuran finansial, dan ia menanggapi energi serta cara kita menyikapinya. Dulu aku selalu berharap sisa uang di penghujung bulan, namun karena aku terus memancarkan aura kekurangan, yang kudapat justru semakin sedikit. Sebuah riset dari lembaga kajian bisnis Harvard menunjukkan bahwa individu yang memvisualisasikan tujuan mereka dengan luapan emosi kuat memiliki peluang 23% lebih tinggi untuk peningkatan pendapatan dan kesempatan baru. Ini bukan sekadar omong kosong spiritual yang tidak berdasar. Ini adalah aplikasi praktis dari ilmu neuroscience untuk membentuk kehidupan yang sejahtera dan bermakna. Kisah nyata, mengubah paradigma, mengubah nasib. Aku pernah bertemu dengan seorang pria di sebuah lokakarya di Chicago. Ia adalah seorang mekanik dengan upah minimal, kelelahan mental yang mendalam, dan kerinduan kuat untuk melepaskan diri dari rutinitas yang monoton. Dengan nada putus asa ia berucap, "Pak Bob, hal-hal semacam ini tidak cocok untuk orang biasa seperti saya. Saya adalah seorang realis." Aku menjawab tegas, "Justru karena pola pikir itulah hidupmu tak pernah bergerak maju dari tempatnya." Ia sempat tertawa kecil, namun akhirnya ia menyanggupi tantangan yang kuberikan. Dalam hitungan minggu, kurang dari sebulan, ia mulai mengabdikan diri pada pembelajaran harian. Ia mulai menuliskan aspirasi-aspirasinya, dan secara perlahan mulai melihat dirinya sebagai pribadi yang baru dan berpotensi. 3 bulan kemudian, ia berhasil merintis bengkel kecilnya sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, dalam waktu kurang dari 1 tahun,
penghasilannya melonjak 10 kali lipat dari semula, yang hanya berkisar 5 juta rupiah per bulan. Apa yang berubah? Bukanlah kondisi eksternal, melainkan kerangka berpikir dan sistem keyakinan dalam benaknya yang mengatur jalannya seluruh kehidupannya. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana jika aku mencoba dan ternyata gagal? Bagaimana jika tidak ada perubahan sama sekali? Namun, pertanyaan yang lebih relevan adalah, bagaimana jika kamu tidak pernah berani mencoba sama sekali? Ketakutan itu hanyalah bisikan dari identitas lamamu yang enggan menghadapi transformasi. Sebab, ketika kamu berkembang, bagian dirimu yang lama akan sirna, dan itu adalah bagian dari proses. Yang menakutkan sebenarnya bukanlah kekuranganmu, melainkan potensi kebesaran yang tersembunyi di dalam dirimu. Karena untuk menjadi besar, kamu harus bertransformasi menjadi versi dirimu yang belum pernah ada sebelumnya. Kamu sungguh dapat mencapai hasil yang biasanya membutuhkan 12 bulan, hanya dalam 30 hari yang singkat. Ini dapat terjadi jika kamu mengubah frekuensi energimu dan cara kamu memandang dirimu sendiri. Hentikan tindakan-tindakan yang mencerminkan kekurangan, dan mulailah bertindak seperti seseorang yang telah memiliki kelimpahan dalam hidupnya. Sebagian besar individu menghabiskan seluruh usia mereka dengan strategi usang yang sudah terbukti tidak efektif. Mereka bangun pagi, bekerja keras, menukarkan waktu mereka dengan sejumlah uang, dan berharap bisa meraih kemerdekaan suatu hari nanti. Itu adalah strategi yang aku sebut pendekatan tradisional, PT. Sebuah pola yang dianut oleh 96% populasi, namun jarang sekali berhasil karena keterbatasan waktu hidup kita. Merombak strategi kekayaan, melampaui batas waktu. Padahal, ada 3 jalur utama untuk mengalirkan pendapatan. Yang pertama, membarter waktu dengan upah. Kedua, mengoptimalkan modal yang ada untuk menciptakan lebih banyak modal. Dan yang ketiga, yang paling membebaskan, adalah merancang sebuah ekosistem yang bisa menghasilkan tanpa kehadiran kita secara langsung. Izinkan aku memperjelasnya. Memiliki beragam sumber pendapatan tidak berarti kamu harus bekerja di beberapa tempat sekaligus hingga kelelahan. Sebaliknya, ini berarti menciptakan aliran dana otomatis yang terus berputar tanpa intervensi fisikmu. Sebagai ilustrasi, bayangkan saat kamu terlelap, program kursus daring yang kamu ciptakan tetap terjual, atau kamu menerima persentase keuntungan dari kemitraan yang terus berjalan, atau kamu memiliki produk digital yang beroperasi 24 jam sehari di ranah maya. Intinya adalah mengubah ide-ide cerdas, konten yang kamu produksi, keahlian unikmu, dan aset-aset yang kamu miliki menjadi mesin penghasil uang. Saat aku memulai perjalananku, internet belum menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Aku harus menelepon prospek satu persatu, mendatangi berbagai lokasi, dan mengangkat barang-barang yang berat kemana-mana. Sungguh sebuah proses yang menguras tenaga. Namun kini, dengan hanya sebuah perangkat seluler di tangan, kamu bisa menjangkau pembeli di 3 negara berbeda tanpa perlu beranjak dari ruang dapurmu. Jadi, hentikanlah dalih tidak memiliki waktu. Yang kurang itu bukan soal ketersediaan jam, melainkan kerangka berpikir yang tepat untuk membebaskanmu dari belenggu finansial. Renungkanlah ini. 96% dari seluruh kekayaan di dunia dikuasai oleh segelintir elite, hanya 4% dari populasi global. Mengapa demikian? Karena mereka memahami strategi yang benar. Mereka menyadari bahwa kemerdekaan finansial bukan tentang menguras tenaga dalam bekerja keras, melainkan tentang membangun sistem yang berputar dengan sendirinya, tanpa memerlukan kehadiran fisik. Mereka berinvestasi dalam pembangunan aset, mengembangkan bisnis yang dapat diperluas, menjalin kemitraan strategis, dan menciptakan kekayaan intelektual yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Kamu pun bisa menapaki jejak yang sama, asalkan kamu berhenti berpikir seperti seorang bawahan dan mulai memposisikan dirimu sebagai seorang pencipta nilai. Pendidikan sejati dan kebebasan finansial. Aku masih teringat kisah seorang pendidik yang mengikuti program kami. Ia adalah sosok yang sangat berkomitmen pada profesinya. Namun sayangnya, ia terbelit utang dan hidup dengan pendapatan yang pas-pasan. Dengan tekad bulat, ia mulai menyusun modul-modul digital
dan memasarkannya secara daring. Luar biasa, dalam 3 bulan saja, ia berhasil menciptakan 5 jalur pendapatan yang berbeda. Dan yang lebih mengejutkan, dalam waktu 1 tahun, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan penghasilannya melonjak hingga 6 kali lipat dari sebelumnya. Ia bukanlah sosok terkenal, pun tidak memiliki modal yang besar. Ia hanya mengubah pola pikirnya, dan itu mengubah seluruh aspek kehidupannya. Pendapatanmu saat ini bukanlah cerminan dari seberapa gigih kamu bekerja, melainkan dari strategi yang kamu terapkan. Dan sayangnya, strategi yang tidak tepat akan terus menahanmu dalam kondisi yang sama. Sekarang, renungkan, apakah apa yang kamu kerjakan hari ini akan tetap relevan 5 tahun ke depan? Jika tidak, ini adalah saatnya menabur benih-benih peluang baru. Tuliskan 3 gagasan sekarang juga yang berpotensi menjadi sumber penghasilan pasif bagimu. Pikirkan tentang apa yang kamu kuasai, apa yang kamu nikmati, dan apa yang orang lain rela membayar untuknya. Kemudian, selama 4 minggu ke depan, sisihkan 1 jam setiap hari untuk mendalami model bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan eksponensial. Ini bisa berupa pemasaran digital, konsep waralaba, investasi properti, pengembangan produk informasi, atau lisensi kekayaan intelektual. Yang terpenting adalah membuka wawasanmu terhadap cara-cara inovatif untuk mengalirkan uang. Karena uang bukan sekadar angka di rekening, ia adalah kunci kebebasan memilih, kesempatan menikmati waktu berkualitas, dan kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen berharga hidupmu. Di lembaga pendidikan formal, kita diajari untuk mengikuti aturan dan lulus ujian dengan baik. Namun, kita tidak pernah diajari bagaimana mengelola keuangan pribadi, bagaimana membangun kekayaan, atau bagaimana merancang kemandirian finansial. Padahal, urusan uang adalah salah satu pemicu stres terbesar dalam kehidupan dewasa. Ia seringkali menjadi akar pertengkaran rumah tangga, penyebab perceraian, pemicu berbagai penyakit, dan sumber kekecewaan yang mendalam. Ironisnya, sistem pendidikan formal justru cenderung menghindar dari topik keuangan, seolah itu adalah sesuatu yang tabu, seolah membicarakan dan menginginkan kemakmuran finansial adalah sebuah dosa. Sekolah mempersiapkanmu untuk menjadi patuh dan tidak mengajarkan cara menjadi bebas secara finansial, apalagi untuk hidup sesuai arah yang kamu tentukan sendiri. Transformasi diri lebih dari sekadar belajar. Aku hanya menempuh pendidikan sampai tingkat menengah atas, namun aku tetap bisa membangun kehidupan yang dulu terasa mustahil bagi latar belakang sepertiku. Itu terjadi karena aku melepaskan dogma-dogma lama yang membelenggu dan mulai menimba ilmu di luar ruang kelas tentang pola pikir orang-orang kaya dan frekuensi kemakmuran. Banyak orang lulus dengan gelar sarjana, namun mereka tidak memahami cara membayar tagihan, bagaimana memulai usaha, bagaimana bernegosiasi, bagaimana memasarkan produk, atau bagaimana melipat gandakan penghasilan mereka. Mereka hidup dalam stagnasi, penuh potensi, namun tanpa kompas penunjuk arah, karena sistem pendidikan secara historis dirancang untuk menciptakan pekerja, bukan pemimpin. Ini bukan sebuah teori konspirasi. Ini adalah kenyataan sejarah yang tak terbantahkan. Sekolah dibentuk untuk melatih individu agar disiplin waktu dan patuh pada instruksi, bukan untuk berpikir mandiri dan inovatif. Namun dunia saat ini tidak lagi mengapresiasi kepatuhan buta. Dunia hari ini mengutamakan kreativitas, inovasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Aku ingat seorang pemuda yang bergabung dalam program kami. Dia adalah lulusan manajemen dengan prestasi akademik yang cemerlang, namun hidupnya mandek dan penghasilannya tak lebih dari 50 juta setahun. Ia berkata, "Saya sudah mengikuti semua panduan, Pak. Belajar, lulus, lalu mencari pekerjaan. Namun, tetap saja ia tidak mengalami perkembangan seperti yang ia harapkan." Aku menatapnya dan berkata, "Masalahnya bukan pada apa yang sudah kamu pelajari, melainkan pada pengetahuan krusial yang tidak pernah diajarkan kepadamu." Dan luar biasa, dalam waktu kurang dari setengah tahun, seluruh hidupnya berbalik 180 derajat.
ia mulai mempelajari prinsip-prinsip universal, menggali berbagai sumber pendapatan, dan membangun pengaruhnya sendiri. Semua ini dimulai saat ia berhenti mencari jawaban di luar dirinya dan mulai melihat ke dalam jiwanya sendiri. Menurut survei dari Gallup, lebih dari 4 dari 5 individu di seluruh dunia merasa tidak puas dengan profesi mereka. Ini adalah bukti nyata bahwa jalur konvensional sudah tidak lagi relevan. Pendidikan formal dan janji pekerjaan aman tidak lagi menjamin kehidupan yang luar biasa. Sejak kecil, kita diajari untuk patuh dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Namun, transformasi sejati akan datang saat kita berani melampaui batas-batas yang ada. Jika aku bisa meninggalkan satu pertanyaan hari ini, pertanyaan itu adalah, apakah kamu ingin mengulang bab-bab lama dalam hidupmu? Ataukah kamu berani menulis ulang naskah kisahmu sendiri? Karena aku yakin, dunia tidak menunggu gelaran akademik baru. Dunia menunggu pikiran-pikiran yang terjaga dan kesadaran yang terbebaskan. Kekuatan pikiran dan manifestasi, sebuah panggilan. Aku masih sangat ingat dengan jelas momen ketika segalanya bergeser dalam kehidupanku. Aku duduk sendirian di sebuah ruangan, menatap langit-langit yang kosong, dan bertanya pada diri sendiri. Untuk pertama kalinya, aku bertanya bukan mengapa aku berada dalam kemiskinan, melainkan bagaimana aku bisa menciptakan kemakmuran. Saat itulah aku berhenti menganggap diriku sebagai korban keadaan, dan mulai melihat diriku sebagai seorang arsitek takdirku sendiri. Dan secara bertahap segala sesuatu mulai berubah ke arah yang positif. Jika kamu sungguh ingin merevolusi hidupmu dalam 30 hari ke depan, kamu harus mengubah pola pikir dan arah fokusmu. Banyak orang bangun setiap pagi dalam mode reaktif, langsung membuka ponsel, melihat saldo rekening, dan seketika diliputi stres akibat tagihan yang menunggu. Hari demi hari mereka dibangun di atas dasar kekurangan dan rasa takut. Lalu, siklus itu berulang setiap bulan, setiap tahun, bahkan puluhan tahun. Kemudian, mereka melihat ke belakang dan bertanya, mengapa hidup saya tidak pernah berubah? Jawabannya sederhana. Karena pertanyaan dalam diri mereka tak pernah berevolusi. Untuk melepaskan diri dari siklus itu, kamu harus mengubah frekuensi percakapan batinmu dan mulai melihat dunia dari sudut pandang kelimpahan, bukan dari rasa cemas. Ini bukan tentang menggandakan kerja kerasmu, melainkan tentang berpikir dengan cara yang sama sekali baru. Pikiran yang terfokus bisa memindahkan gunung 30 hari. Transformasi sejati muncul dari dalam dirimu. Saat kamu mulai berpikir dan bertindak layaknya dirimu yang sudah sukses, alam semesta mulai merespons dengan cara yang menakjubkan. Ini bukanlah keajaiban atau kekuatan mistis. Ini adalah hukum energi yang logis. Saat frekuensimu selaras dengan apa yang kamu inginkan, kesempatan, individu yang tepat, dan ide-ide brilian mulai datang menghampirimu dengan sendirinya. Namun, ini memerlukan dedikasi dan latihan berkelanjutan. Tuliskan setiap hari selama 30 hari kalimat ini. Saya merasakan kebahagiaan dan rasa syukur yang luar biasa, karena saat ini saya menghasilkan sekitar 75 juta rupiah per bulan. Dan jangan hanya menulis, rasakan, visualisasikan, dan bayangkan kamu sudah benar-benar hidup dalam kondisi tersebut. Bayangkan membayar tagihan dengan ketenangan, memberi dengan sukacita, dan membuat setiap keputusan berdasarkan kelimpahan, bukan rasa takut. Ini lebih dari sekadar aktivitas menulis. Ini adalah program pelatihan ulang sistem saraf dan kimia otakmu secara sadar. Riset tentang neuroplastisitas menunjukkan bahwa imajinasi emosional yang intens mampu mengaktifkan sirkuit otak seperti pengalaman nyata. Ketika pikiranmu mulai menerima sesuatu sebagai realitas, cara berpikirmu berubah, dan pada akhirnya, hasil hidupmu pun akan ikut berubah secara dramatis. Panggilan untuk transformasi, masa depan di tanganmu. Aku ingat seorang pria yang bekerja sebagai pengemudi bus dan hanya menghasilkan sekitar 3 juta rupiah per bulan. Dia selalu berujar, "Hal seperti ini bukan untuk orang seperti saya."
Aku menantangnya untuk melakukan latihan selama 30 hari, menuliskan niatnya setiap pagi dan malam. Awalnya dia menertawakannya, menganggapnya aneh. Namun di hari ke-10, dia mulai merasakan perubahan internal yang tak dapat dijelaskan. Dan di hari ke-20, ia menulis bahwa ia mulai mendapatkan ide-ide bisnis yang inovatif. Saat mencapai hari ke-30, dia sudah memiliki rencana bisnis yang konkret, seorang rekan kerja yang solid, dan semangat baru yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. 6 bulan kemudian dia berhenti dari pekerjaannya sebagai pengemudi bus dan mendirikan perusahaan transportasi eksekutif miliknya sendiri. Lingkungannya masih sama, kota dan negaranya tak berubah, namun dirinya telah bertransformasi menjadi pribadi yang sepenuhnya baru. Mungkin kamu bertanya, bagaimana jika aku mencoba dan ternyata gagal? Tapi aku balik bertanya, bagaimana jika kamu tidak pernah berani mencoba sama sekali? Kamu punya 30 hari, 1 bulan penuh, 30 pagi, dan 30 malam yang berharga. Apa yang sebenarnya kamu pertaruhkan? Lebih baik lagi, pikirkan apa yang bisa kamu peroleh dari semua ini. Kehidupan yang kamu impikan bisa mulai kamu bangun sekarang juga. Dari pengalaman lebih dari 3 dekade, aku tahu bahwa keputusan-keputusan paling krusial dapat diambil dalam sekejap mata dan mampu mengubah segalanya. Bayangkan 1 bulan dari sekarang kamu bangun dan menyadari bahwa kamu telah berubah. Kamu tahu tujuanmu dengan jelas dan bertindak dengan penuh keyakinan. Uang tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan menjadi instrumen ampuh untuk menciptakan pilihan dan kebebasan yang kamu dambakan. Itu bukan tentang keberuntungan semata, melainkan tentang komitmenmu pada identitas baru yang kamu pilih untuk dirimu sendiri. Jadi aku bertanya kepadamu, apakah kamu siap menjalani versi terbaik dari dirimu dalam 30 hari ke depan? Ataukah kamu akan terus menunda dengan alasan suatu saat nanti yang tak pernah tiba? Masa depan tidak dimulai esok hari. Masa depan dimulai sekarang dengan sebatang pena, sebuah buku catatan, satu keputusan yang berani, dan satu pertanyaan baru yang menginspirasi. Bagaimana saya dapat menciptakan kebebasan saya? Kondisi keuanganmu tidak akan berubah karena lingkungan berubah, tetapi karena kamu mengubah pola pikir dan tindakanmu. Ketika kamu mulai berpikir secara berbeda, merasakan sensasi yang berbeda, dan bertindak secara berbeda, disitulah keajaiban akan mulai terungkap. Hal-hal yang dulu membutuhkan 12 bulan bisa kamu capai dalam 30 hari, jika kesadaran, kejelasan dan energi yang kamu miliki selaras dengan tujuanmu. Jika narasi ini terasa seperti ditujukan langsung untukmu, maka aku mengundangmu untuk melanjutkan perjalanan ini bersamaku. Video berikutnya sudah menantimu di layar. Itu adalah langkah selanjutnya dalam evolusimu, untuk menjadi 1% lebih baik setiap hari dari dirimu yang sekarang. Dan percayalah, peningkatan 1% per hari bisa mengubah seluruh hidupmu dalam kurun waktu 1 tahun. Kamu hanya perlu memulai sekarang. Terima kasih karena telah melangkah sejauh ini dalam perjalanan ini. Aku tunggu kamu di video berikutnya. Mari kita terus bergerak maju bersama.